Halo semua, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari sekilas tentang beberapa fungsi dan pengaturan awal yang terdapat pada dashboard blog. Jadi, jika pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan registrasi akun dan mengenal fitur awal atau dasar blogger itu, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang fitur posting pada blogger. Jadi, kita belajar bagaimana membuat postingan atau artikel di blog ini. Sebelum kita belajar tentang membuat postingan, silakan kalian masuk ke akun blogger kalian. Jika sudah masuk, silakan memulai membuat postingan dengan mengklik postingan baru yang ada di pojok kiri atas layar kalian atau smartphone kalian, atau komputer kalian. Silakan diklik. Kemudian akan terbuka antar muka pembuatan postingan atau post editor seperti yang terlihat pada gambar yang ada di layar laptop kalian, komputer kalian, ataupun smartphone kalian. Jadi di sini terdapat beberapa menu. Jadi di menu-menu ini yang akan membantu kalian untuk membuat postingan di blog kalian. Di sini ada judul. Jadi, untuk judul atau title ini digunakan untuk mengisi judul dari postingan kalian. Contohnya, membuat blog. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu mode penulisan post. Pada mode penulisan post ini terdiri dari dua, yaitu tampilan HTML dan tampilan menulis. Pada tampilan HTML ini, pada penulisan post memungkinkan kalian untuk dapat membuat postingan dengan menggunakan kode HTML. Kemudian, pada tampilan menulis ini, kalian hanya bisa membuat postingan dengan memanfaatkan menu-menu toolbar post. Misalkan saja seperti insert gambar, kemudian insert link, atur rata teks, dan lain sebagainya. Saat kalian membuat postingan apapun pada mode tampilan menulis atau mode kompos, ketika kalian akan beralih ke mode HTML, apapun yang telah kalian buat pada mode kompos itu akan diterjemahkan atau dikonversi ke dalam bentuk format HTML. Kemudian sebaliknya, jika kalian dari mode HTML beralih ke mode kompos atau tampilan menulis, itu akan diterjemahkan ke dalam bentuk atau format tampilan yang sebenarnya. Jadi, untuk lebih jelasnya, kita akan contohkan membuat sebuah teks berwarna melalui mode kompos atau mode tampilan menulis ini, dan akan kita alihkan ke mode HTML. Ini kita buat tulisan pada mode kompos atau tampilan menulis. Jadi kita alihkan ke tampilan HTML. Nah, jadi ini sudah diterjemahkan atau dikonversikan ke dalam format HTML. Baik, kita lanjut ke menu yang selanjutnya, yaitu menu urungkan. Jadi perintah urungkan ini digunakan untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian di sini ada menu ulangi. Jadi cara ini digunakan untuk mengulang perintah yang sudah dibatalkan sebelumnya. Contohnya kita hapus blog. Kita urungkan. Oke, jadi kita klik ulangi. Oke, kita lanjutkan ke menu selanjutnya. Menu selanjutnya yaitu jenis font. Jadi
Jenis font ini kita gunakan untuk mengubah jenis font tulisan yang kalian buat. Misalkan kita pakai font Arial. Oke, sudah berubah. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ukuran font. Ukuran font ini digunakan untuk mengubah ukuran font tulisan kalian. Misalkan kita rubah tulisan yang sudah kita buat menjadi besar. Oke, kita rubah lagi ke normal. Oke, itu untuk menu ukuran font. Kita lanjut ke menu paragraf atau style. Jadi menu paragraf atau paragraf ini, atau bisa kita juga katakan style ini, yaitu digunakan untuk mengubah tulisan menggunakan gaya atau style yang sudah disediakan oleh blogger. Jadi ini terdiri dari judul utama, jadi style untuk judul, kemudian style untuk subjudul, kemudian ada judul kecil, paragraf maupun normal. Jadi kita buat ini dengan paragraf. Oke, kita ganti juga, contohkan ke judul kecil. Kita bisa juga gunakan ke judul utama. Baik, ini untuk paragraf atau stylenya. Kita pakai normal lagi. Baik, untuk menu selanjutnya ada bold atau tebalkan. Jadi bold ini kita gunakan untuk mengatur ketebalan dari tulisan yang kita buat. Contohnya kita ingin menebalkan belajar. Oke, jadi belajar kita tebalkan atau kita bold. Kemudian ini ada juga miring atau italic. Jadi ini digunakan untuk membuat tulisan tercetak miring. Contohnya kita ingin membuat tulisan membuat ini miring. Oke, sudah miring. Kemudian ada underline atau garis bawah. Jadi ini digunakan untuk memberikan garis di bawah tulisan. Misalkan kita ingin ada garis bawahnya, silakan diklik underline. Oke, jadi tulisan kita ini sudah ada garis bawahnya. Oke, kita lanjutkan ke mode coret. Jadi mode coret ini digunakan untuk memberikan garis seperti tanda coret di tengah-tengah tulisan. Contohnya, kata akan ini ingin saya berikan efek coret. Jadi silakan gunakan mode coret ini. Oke, jadi tulisan akan ini sudah kita gunakan mode coret. Oke, kemudian kita lanjutkan ke warna teks atau text color. Jadi text color ini digunakan untuk mengatur warna tulisan. Jadi silakan atur tulisan kalian menggunakan berbagai pilihan warna yang sudah disediakan oleh blogger. Jadi misalkan kita ingin membuat warna ungu, jadi silakan diklik dan tulisan kalian akan berwarna ungu. Kemudian yang selanjutnya ada warna latar belakang teks atau text background color, yaitu untuk memberikan warna background pada tulisan. Jadi text background color ini efeknya itu mirip dengan pemberian stabilo pada teks. Contohnya kata belajar ini akan kita berikan background warna. Jadi kita klik warna latar belakang teks ini atau background colornya, silakan diberikan warna biru misalkan. Kemudian kata belajar background kata belajar itu akan berwarna biru. Jadi kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu sisipkan atau edit link. Jadi menu ini digunakan untuk menambahkan atau mengubah link pada teks. Jadi link dalam konteks blogging ini adalah tautan atau hubungan antar halaman. Jadi link ini digunakan untuk mengarahkan pengunjung ke
ke postingan tertentu yang berhubungan dengan isi dari post yang sedang dibaca. Contohnya, jika kalian ingin menyisipkan atau menambahkan link, silakan diklik sisipkan link ini. Ini teks yang akan ditampilkan pada postingan kalian. Misalkan klik di sini. Klik di sini. Kata klik di sini ini akan ditampilkan pada postingan kalian yang mengarahkan pada link tertentu. Misalkan dengan mengklik di sini akan ditautkan atau dilinkkan ke Google. Kemudian jika kalian ingin pengunjung atau yang membuka postingan kalian ingin saat mengklik di sini itu terhubung ke Google dan ingin link tersebut terbuka di jendela baru, silakan dicentang pada bagian buka link ini di jendela baru dan terapkan. Jadi saat dibuka atau diklik di sini ini akan pindah ke jendela baru dengan dengan tujuan atau langsung menuju ke google.com. Kita lanjut ke sisipkan gambar. Jadi di sisipkan gambar ini digunakan untuk menambahkan gambar pada tulisan kalian. Jadi gambar ini bisa diupload dari komputer atau laptop kalian atau smartphone kalian, kemudian dapat juga langsung ditambahkan dari Google Foto, dapat juga ditambahkan dari galeri Blogger atau gambar yang sudah pernah kalian upload sebelumnya ke Blogger. Dapat juga disisipkan gambar yang ada di internet dengan menggunakan URL. Jadi silakan diklik di URL ini. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu sisipkan video. Jadi pada menu sisipkan video ini digunakan untuk menambahkan video pada tulisan. Jadi video bisa diupload dari komputer atau laptop atau smartphone kalian. Dapat juga disisipkan video dari YouTube. Misalkan contohnya kita akan menyisipkan video dari YouTube. Tinggal diklik saja untuk yang YouTube. Kemudian di sini akan terdapat dua pilihan, yaitu upload dan penelusuran. Upload ini akan langsung menuju ke video yang kalian upload di channel YouTube kalian. Kemudian jika ingin menambahkan video langsung dari YouTube yang bukan channel kalian, silakan langsung di penelusuran, tinggal diklik saja atau ketik saja misalkan T. Nanti akan langsung. Silakan pilih. Misalkan kalian ingin menambahkan video tentang Microsoft Word, jadi silakan diklik saja langsung video yang ingin kalian sisipkan, kemudian pilih. Nah, video itu langsung ada atau disisipkan di tulisan yang akan kalian posting. Kemudian yang selanjutnya yaitu sisipkan karakter khusus. Jadi sisipkan karakter khusus ini digunakan untuk menambahkan karakter khusus, dapat berupa simbol atau emoji pada tulisan kalian. Jadi ini terdapat banyak karakter-karakter khusus untuk emoji yang dapat mempercantik tulisan kalian. Oke, kita ke menu selanjutnya, yaitu ada menu untuk mengatur tulisan kalian. Ya, di sini menu yang digunakan untuk mengatur tulisan seperti rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan. Jadi silakan dipilih di sini atau alignment.
Kemudian menu selanjutnya, misalkan paragraf ini ingin kita atur rata tengah. Oke, jadi ini contohnya sudah rata tengah. Misalkan kita pakai rata kanan ataupun rata kiri kanan. Baik, kita lanjut ke tambahkan indent. Jadi pada menu tambahkan indent ini akan kita gunakan untuk menambahkan indent atau spasi sehingga tulisan yang kalian buat agak menjorok ke kanan atau agak menjorok ke dalam. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian kurang indent ini maksudnya yaitu digunakan mengurangi indent atau spasi sehingga tulisan kalian agak menjorok ke kiri. Jadi ini kebalikan dari indent yang tadi kita lakukan ya, tambahkan indentnya. Jadi silakan klik dikurangi indent untuk membuat tulisan kalian kembali atau menjorok ke kiri. Kemudian kita lanjut ke menu daftar berbutir. Jadi menu daftar berbutir ini atau yang sering kita kenal bullets, kemudian daftar bernomor ini numbering. Jadi ini digunakan untuk menambahkan list yang tidak terurut dengan bullets. Oke, ini contohnya. Lihat ya, ini bulletsnya. Kemudian jika kita ingin menambahkan numbering, jadi kita sudah menambahkan daftar bernomor. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu ada kutip teks. Jadi kutip teks atau blok kutipan ini kita gunakan untuk memberikan tekanan atau pada bagian kalimat dalam naskah online atau menampilkan kutipan langsung. Jadi jika ada kalimat atau kata yang ingin kalian berikan penekanan, bisa menggunakan blok kutipan ini. Oke, jadi ini contohnya. Untuk penggunaan blok kutipan atau kutipan teks. Baik, kita lanjut ke batas postingan atau sisipkan batas postingan. Jadi batas postingan ini digunakan untuk memberikan batas berupa garis horizontal pada tulisan. Contohnya seperti ini. Jadi kita akan memberikan batasan-batasan postingan dari postingan sebelumnya ke postingan yang selanjutnya atau tulisan selanjutnya. Kita ke menu selanjutnya yaitu pada setelan entry ini sebelah kanan layar kalian ada label. Jadi label ini digunakan untuk pengelompokan atau mengelompokkan post ke dalam kategori tertentu. Umumnya pengelompokan ini sesuai dengan topik post yang akan kalian buat. Jadi kalian bisa menambahkan beberapa label untuk suatu postingan. Misalkan untuk postingan yang kalian buat sekarang ini tentang cara membuat pisang goreng. Jadi kalian bisa menambahkan banyak label pada postingan ini sesuai dengan dan akan kalian bisa kelompokkan sesuai dengan topik-topik post yang akan kalian buat. Misalkan cara membuat pisang goreng ini kita kelompokkan ke label resep. Oke, jadi kita masukkan ke label resep. Kemudian postingan ini juga sesuai dengan masuk juga ke label bahannya, misalkan pisang. Kemudian terigu. Jadi saat kalian atau pengunjung yang membaca postingan kalian ini memfilter topik-topik postingan kalian, misalkan topiknya
resep. Jadi postingan ini akan muncul di label resep. Kemudian jika difilter sesuai dengan kategori atau kata kunci pisang, postingan ini juga akan muncul di sana. Begitupun juga dengan contohnya terigu. Oke. Kita lanjutkan ke dipublikasikan pada. Jadi pada publikasi ini kalian bisa men-set apakah postingan ini akan dipublikasikan secara otomatis atau kalian setel tanggal dan waktunya sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi pada pada pilihan otomatis ini, post kalian akan otomatis diterbitkan ke blog begitu kalian mengklik tombol publikasikan. Jadi saat itu langsung otomatis diterbitkan. Kemudian jika kalian memilih setel tanggal dan waktu, maka pilihan ini memungkinkan kalian untuk menentukan kapan waktu secara manual akan di-post atau diterbitkan. Jadi fitur ini bisa mengatur waktu publikasi post kalian menjadi lebih awal sebelum dari hari ini atau sekarang kalian post. Kemudian kita lanjut di permalink. Jadi pada bagian ini kalian bisa membuat atau menyesuaikan URL postingan yang akan kalian terbitkan. Jadi terdapat dua pilihan yang tersedia, yaitu permalink otomatis dan permalink khusus. Jadi pada permalink otomatis ini kalian akan membiarkan sistem blogger yang membuat URL untuk postingan kalian secara otomatis. Kemudian jika kalian memilih permalink khusus, jadi fitur ini memungkinkan kalian untuk dapat membuat atau menyesuaikan URL post yang akan kalian posting atau terbitkan ini dapat sesuai dengan keinginan kalian. Jadi disarankan saat menggunakan permalink khusus ini kalian gunakan slash sebagai pemisah kata. Misalkan resep pisang goreng. Oke, ini contohnya. Kemudian kita lanjut ke lokasi. Jadi pada lokasi ini bisa kalian isi dengan negara yang akan menjadi target blog kalian. Misalkan kita isikan Jalan Pramuka nomor 5. Oke, misalkan kita pakai Jalan Pramuka Singaraja. Kita bisa memilih atau mengatur lokasi. Oke, kita pilih Jalan Pramuka, Kecamatan Buleleng. Oke, kita lanjut ke opsi atau komentar pembaca. Jadi pada opsi komentar pembaca ini dapat diatur menjadi 3 pilihan, yaitu izinkan, jangan izinkan, tampilkan yang telah ada, dan jangan izinkan, sembunyikan yang telah ada. Jadi izinkan ini artinya pengunjung diberikan izin untuk menambahkan komentar pada postingan kalian. Kemudian jangan izinkan, tampilkan yang telah ada ini artinya pengunjung tidak diberikan izin untuk menambahkan komentar, tetapi tetap ditampilkan komentar yang telah masuk sebelumnya jika ada. Kemudian pada pilihan yang terakhir, yaitu jangan izinkan dan sembunyikan yang telah ada.
Jadi, pengunjung tidak diberikan izin untuk menambahkan komentar. Kemudian, komentar yang telah masuk sebelumnya, jika ada, tidak akan ditampilkan. Oke, jadi jika setelan ini sudah selesai, kita lanjut ke pratinjau. Jadi opsi pratinjau ini ada dua, yaitu pratinjau entry dan simpan. Pada pratinjau entry ini digunakan untuk melihat pratinjau postingan yang telah kita buat sebelum dipublish atau diposting. Pratinjau ini memungkinkan atau merupakan tampilan yang akan dilihat dari sudut pandang pengunjung blog. Jadi bisa kalian cek tulisan-tulisan kalian sebelum diposting di pratinjau entry ini. Jadi ini contohnya. Oke, kemudian untuk simpan ini digunakan untuk menyimpan. Jadi tulisan kalian akan disimpan sebagai draft atau postingan. Jadi silakan dipilih di sini, disimpan. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu publikasikan. Jadi publikasikan ini kita gunakan untuk melakukan publikasi pada tulisan. Jika tulisan kalian sudah selesai dibuat, silakan langsung publikasikan sehingga tulisan-tulisan kalian bisa dilihat oleh pengunjung blog. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang bagaimana cara membuat postingan atau artikel di blog. Untuk fitur-fitur selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi silakan jika kalian ingin membuat sebuah postingan atau ingin membuat sebuah artikel pada blog kalian, silakan bisa langsung dicoba dan dipraktekkan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.